Assalamualaikum teman-teman semua. Halo. Oke, hari ini sebenarnya adalah hari yang paling baik karena hari ini podcast pertama kita ya teman-teman. Jadi hari ini ada kasus seru yang akan kita bahas bersama tentunya di podcast ini. Tapi sebelum kita ke pembahasan, kita akan memanggil dua pencerita kita yang cantik-cantik ini. Yang pertama ada Kak Abel. Hai. Nah, yang kedua ada Kak Novi. Hai. Oke, jadi teman-teman, hari ini judul yang akan kita bawakan adalah kasus harta karun yang terbagi. Nah, dari judulnya aja udah kayak film-film petualangan ya teman-teman. Langsung aja nih kita minta Kak Abel untuk ceritain langsung ke kita, ceritanya gimana sih Kak Abel? Oke, jadi ceritanya gini ya, Kak Muda dan teman-teman yang ada di rumah. Ada 3 sahabat, namanya Andi, Benny, dan Cika. Suatu hari mereka nemuin peta harta karun di halaman belakang rumah neneknya Andi. Beneran nemu harta karun Kak Abel? Iya dong, tapi ini masih di dalam cerita ini loh ya. Nah, karena penasaran, mereka langsung ngikutin petunjuk di petanya. Mereka gali tanah dan ternyata beneran ketemu sebuah kotak kayu tua yang isinya 12 keping koin emas. Nah, masalahnya mulai dari sini. Baru aja kotaknya dibuka, mereka langsung ribut. Mereka bingung gimana caranya bagi koin itu supaya adil. Benny pengen dapat lebih banyak karena dia ngerasa dia yang paling capek gali tanah. Dan Cika jelas gak setuju dong. Andi yang lihat mereka debat jadi ikut bingung. Nah, pas mereka masih ribut, Andi tiba-tiba punya ide. Dia bilang, daripada kita terus berantem, gimana kalau koinnya kita bagi pakai Mari kita bagi dengan pecahan. Jadi hitungannya jelas dan semuanya kebagian dengan adil. Wah, bukannya pecahan itu yang biasanya dipelajari waktu di sekolahan ya? Betul banget Kak Muda. Dan ternyata materi pecahan di sekolah itu bukan cuma pajangan di buku tulis loh. Pecahan itu berguna banget buat nyelesain masalah nyata kayak yang dihadapi si Andi dan teman-temannya. Oke, kalau gitu Kak Novi, tolong coba jelasin ke kita sedikit gimana caranya konsep pecahan ini bisa bantu mereka bertiga untuk membagi 12 koin emas itu tadi. Gampang banget Pemuda. Jadi karena anak yang ikut berpetualang ada 3 orang, berarti total koinnya harus dibagi menjadi 3 bagian. Nah, dalam matematika itu, 1 bagian dari 3 total itu ditulis dengan 1/3. Angka yang di bawah itu disebut dengan penyebut. Tugasnya itu untuk menunjukkan berapa bagian semua benda itu dibagi. Nah, kalau sedangkan yang di atas itu disebut dengan pembilang. Tugasnya menunjukkan berapa bagian yang kita ambil. Dan karena totalnya tadi ada 12 keping, kita tinggal hitung aja 12 dibagi 3 hasilnya dengan 4. Kalau kita gabungin lagi nih, 4 punya Andi ditambah 4 koin punya Benny dan 4 koin punya Cika, hasilnya kembali lagi menjadi 12 koin. Itu tandanya pembagiannya adil dan tidak ada sisa. Wah, asik juga ya. Berarti Andi, Benny, dan Cika masing-masing pulang membawa 4 koin emas. Nggak ada yang kurang dan juga nggak ada yang lebih. Iya, itu hebatnya. Gak ada yang bisa protes atau ngerasa dianaktirikan. Karena apa? Karena semua bagian ukurannya sama besar. Tapi tunggu dulu deh Kak Novi, sebelum kita lanjut ke Kak Novi, tadi kan Kak Abel sebelumnya ada cerita kalau si Benny maunya dapat pembagian yang lebih banyak karena Benny merasa kerjanya Benny itu yang paling berat. Kenapa nggak diturutin aja? Nah, ini dia bagian yang paling menarik. Andi ngingetin Benny kalau mereka dari awal itu kerja bareng. Mereka sama-sama nyari petanya, sama-sama jalan ke lokasi, dan sama-sama bantu gali tanah. Jadi walaupun Benny gali paling dalam, bukan berarti dia kerja sendirian. Kalau salah satu nggak ikut bantu, mungkin harta karunnya juga nggak bakal bisa ketemu. Nah, disitulah konsep pecahan. Bayangin nih, kalau di dunia ini nggak ada aturan matematika yang jelas soal pembagian. Semua orang pasti bakalan berdebat terus. Karena apa? Karena masing-masing ngerasa usahanya paling benar. Benar juga ya.
Jadi kesimpulannya sendiri, pecahan ini sebetulnya merupakan alat bantu untuk membuat keputusan yang adil di kehidupan kita sehari-hari. 100 buat kamu dah. Makanya pecahan itu sering banget kita pakai dalam sehari-hari tanpa kita sadari. Contohnya tuh seperti memotong kue ulang tahun, bagi-bagi waktu buat main game, atau bagi-bagi tugas kelompok di sekolah. Iya. Aku jadi ingat, aku juga pernah pakai cara begini waktu makan pizza bareng adikku. Pizzanya dipotong jadi 8 bagian, kemudian kita bagi rata berdua, jadinya nggak ada yang ngambek deh. Kalau pizzanya ada 8 potong, terus dibagi buat 2 orang, berarti tiap orang dapat berapa bagian, Kak Bel? Nah, masing-masing dari kita dapat 4 potong. Kalau ditulis pakai pecahan jadinya 4/8. Tapi waktu itu Kak Novi pernah bilang, kalau 4/8 itu sebetulnya sama aja nilainya dengan 1/2 alias setengah dari pizza tersebut. Betul banget Kak Bel. Di dalam matematika itu disebut dengan pecahan senilai. Kenapa? Karena angkanya kelihatan berbeda, tetapi kalau digambarkan jumlahnya atau ukurannya sebenarnya sama. Wah, seru juga ya ternyata. Terus gimana kelanjutan nasib si Andi, Benny, sama Cika tadi, Kak Bel? Nah, setelah Andi jelasin soal pecahan, akhirnya Benny sama Cika langsung paham. Mereka pun sepakat untuk berdamai. Masing-masing pulang sambil senyum-senyum karena bawa 4 keping koin emas. Malah sebelum pulang mereka udah semangat bikin rencana buat petualangan berikutnya. Wah, akhir cerita yang indah ya teman-teman. Berkat bantuan ilmu pecahan tadi, masalah yang tadinya bikin pusing bisa selesai dengan damai dan adil. Yap, itulah alasan kenapa kita harus semangat belajar pecahan di sekolah. Jangan males-malesan ya. Bukan cuma buat ngejar nilai atau bikin senang guru, tetapi biar kita bisa jadi orang yang adil dan solutif di kehidupan nyata. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di penghujung acara. Jadi kesimpulan dari cerita seru kita hari ini, pecahan ini sebenarnya adalah cara hebat untuk membagi sesuatu menjadi beberapa bagian yang sama besar. Angka di bawah menunjukkan total pembagiannya dan angka di atas menunjukkan bagian yang diambil. Benar nggak, Kak Novi? Bener banget. Jadi kalau nanti kalian lagi bagi kue, mainan, atau cemilan sama adik, kakak, atau teman yang ada di rumah, ingat ya sama cerita Andi, Benny, dan Cika. Oke, buat teman-teman yang lagi dengerin podcast kita nih di rumah, kita punya tantangan seru. Coba kalian cari benda di sekitar kalian yang bisa dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar, bisa kertas lipat, kue, atau buah-buahan. Terus coba kalian sebutkan nilai pecahannya berapa, apakah 1/2, 1/3, ataupun 1/4. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan kalau kalian berhasil, coba kalian ceritain ke ayah, ibu, atau guru kalian. Biar apa? Biar mereka tahu kalau kalian sekarang udah jago soal pecahan. Dan siapa tahu berkat rajin belajar pecahan bisa jadi bekal buat petualangan seru kalian nanti. Amin, semoga aja ya teman-teman semua. Oke, karena waktu kita sudah habis, terima kasih banyak kepada Kak Novi dan juga Kak Abel yang udah menemani podcast kita hari ini dan petualangan seru kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!